gula puasa itu berapa jam puasa, Betul. 2 jam setelah makan bagaimana gitu kan. Bahkan masyarakat kita pun takut, saking takutnya itu makan nasi itu cuma 2 sendok Mbak Tika. Betul, Saya tuh sampai itu. ya Allah. Dok, oke lah. Kalau misalnya tadi kan pengobatan atau mungkin juga pencegahan lah ya gitu ya, pencegahan. Tapi kalau misalnya sudah terdiagnosa baik lagi nih Dok, Bapak Ibu atau mungkin juga sudah usia 30-an terdiagnosa diabetes, yang harus dilakukan adalah selain mengurangi pola makannya yang buruk kayak gitu ya. Selain itu apa lagi Dok? Boleh exercise, jadi ada piramida. Kalau kita tuh belajar tentang diabetes ini, guru-guru kita selalu mengajari kita tentang piramida tata laksana diabetes. Paling bawah itu adalah pola makan diperbaiki. Banyak kan itu areanya. Pola makan kita perbaiki. Introspeksi. Piring kita tuh udah sesuai belum sih dengan piring yang seharusnya orang normally atau yang tidak over kalori. Kemudian atasnya tuh nanti ada exercise tadi yang CRIBE itu tadi, frekuensi segitu, durasi minimal 30 menit. Baru di atasnya lagi obat-obatan. Yang ketiga itu obat-obatan di zaman yang sekarang kita bisa mengcombine conventional medicine and modern medicine gitu kan. Obat konvensional dan bisa juga dengan herbal medicine. Itu diterima acceptance Mbak Tika karena memang kita di penyakit dalam, kemudian saya juga sekarang mendalami geriatri lansia, itu ada herbal medicine. Nah, itu memang kita acceptable, asalkan nanti kita bahas lebih lanjut ya Mbak Tika. Siap. Dok, jadi kalau misalnya sudah terdiagnosa diabetes, berarti kan memang sudah ada tahapan yang tadi ya, ada MCU atau medical check up dulu. Selain itu juga yang teratas adalah sudah pengobatan. Betul. Nah, di tahap mana nih kita sudah menentukan harus obat nih, kayak gitu. Nah, jadi Mbak Tika, pada dasarnya kalau diabetes tuh nggak melulu obat tuh. Jadi kita memang satu pasien itu kita perlu ngajari makan. Nah, yang kedua olahraga. Baru yang ketiga obat-obatan. Jadi obat-obatan ini yang nomor ketiga lah ya, dari pola makan dan exercise. Hal itu kita juga bisa rangkum bahwa itu termasuk dari personalized medicine. Artinya kedokteran individual. Contohnya misalnya Pak Budi dan Pak Yono sama-sama diabetes. Yang satu Pak Budi sudah kurus Mbak Tika, yang satunya masih obes. Nah, otomatis tuh berbeda tuh tata laksananya. Beda banget lah jelas, karena karakteristiknya aja beda. Kemudian contohnya sama-sama obes, tapi yang satu bapak ibunya enggak, yang satu iya, yang satu tipikal pekerja keras. Contohnya misalnya beliau itu anggota atau aktivis yang sehari-hari sibuk banget. Yang satu misalnya kantoran yang bisa office hour kita tentukan, itu beda Mbak Tika. Karena pemilihannya nanti juga untuk ngajarin makan, exercise, dan obat-obatan kita pilihkan yang beliau itu fleksibel sehingga kepatuhan atau compliance-nya bisa dicapai gitu. Karena yang paling utama adalah compliance di sini nih. Jadi ibaratnya seperti akad ya. Akad dengan si dokter itu untuk menjalin hubungan baik, komitmen. Kalau nggak komit ya udah pasti kayak gitu-gitu aja tuh si gula itu. Nah, gitu Mbak Tika. Di rantai yang paling tinggi atau piramida yang tinggi tadi itu kan pengobatan. Itu apakah memang harus dari resep dokter atau mungkin ada solusi yang lain kayak gitu atau gimana Dok? Ya pada dasarnya mau itu kalau kami mempelajari hal ini, personalized medicine ini, mau yang konvensional, obat-obatan yang sudah dari dulu kita berikan ya, kemudian yang maupun yang herbal medicine, juga sebaiknya memang by resep Mbak Tika, atau enggak under supervisi tenaga praktisi kesehatan, entah itu dokter, perawat, bidan yang mau pelajari hal ini, atau farmasis begitu ya, di luar dari konteks diagnostik ya. Kalau diagnosa kan memang tuh ranahnya dokter, tapi untuk mensupervisi kan kita bisa bareng-bareng tuh. Nah itu memang sebaiknya ada yang mensupervisi, atau misalnya beliaunya udah pinter nih, lama-lama kan si pasien itu udah dokternya tuh Mbak Tika, dia udah tahu makannya, nek aku makan brownies ki berarti gulaku nanti piro yo. Nah itu lama-lama pasien tuh udah bisa kayak gitu Mbak Tika, pinter sendiri. Nah itu bisa kita lepas sedikit-sedikit, tapi tetap kita edukasi bahwa Pak, Bu, ini oke lah kita lepas, namun sebaiknya rutin lapor ya gitu. Betul. Berarti memang perlu adanya konsultasi atau juga pengamatan dari yang sudah ahlinya begitu ya. Baik Dok, jadi kalau misalkan nih Bapak Ibu sudah terdiagnosa diabetes sesuai dengan yang tadi dokter katakan ya,
piramida tertinggi adalah pengobatan. Berarti kalau misalkan sudah ada juga MCU atau beliau-beliaunya sudah medical check up gitu ya, berarti sudah ada obat konvensional yang harus diminum gitu. Ya, betul. Tapi kalau mereka, beliau-beliau itu sudah ada resep tersendiri dari keluarga gitu, dari nenek moyang gitu, dan itu dari herbal, bisa nggak dikombinasikan? Ya, jawabannya bisa banget Mbak Tika. Bisa ya. Karena kami pun di Tawangmangu itu berpraktek herbal mengkombinasikan konvensional medicine dan herbal medicine ya. Seperti contohnya ini, Yakona ini, karena di dalamnya ada ekstrak daun yakon yang sudah teruji ilmiah, terdaftar BPOM dan halal juga, bisa untuk kasus diabetes itu, Mbak Tika. Balik lagi ke herbal medicine, bahwa herbal medicine memang merupakan complementary terapi ya, pelengkap dari terapi konvensional yang obat diabetes minum itu, atau insulin begitu. Jadi ya jawabannya ya bisa banget. Bisa ya, juga dengan interval sendiri ya, atau mungkin diberi waktu gitu kan untuk minumnya gitu ya. Baik, siap. Dok, ini yang bikin banyak netizen penasaran, tapi sebelumnya juga ini ada nggak sih kesalahan umum yang sering dilakukan oleh diabetes ya, kita menyebutnya ya, jadi orang yang penyandang diabetes ya. Kesalahan umum yang mereka lakukan tuh biasanya apa sih selain memang pola makannya nih yang amburadul misalnya gitu ya, masih berantakan gitu. Iya. Kesalahan yang kedua adalah tidak olahraga. Tetap itu lagi ya, dokter balik lagi ke situ. Karena untuk menghabitualkan suatu kebiasaan itu sulit Mbak Tika. Belajar makanan aja pada pasien yang first diagnose diabetes itu nggak mudah loh. Jadi kita tujuannya beliau kontrol itu untuk evaluasi gimana sih makan yang sebelumnya, gimana sih olahraga yang sebelumnya, sudah sesuai dengan apa belum. Misalnya beliau udah usaha tuh kita patut apresiasi, tetap harus apresiasi karena memang nggak mudah. Nah balik lagi memang umumnya itu ya pola makan dan exercise, termasuk juga pemilihan obat ya, karena kita negara yang kental akan budaya Mbak Tika, jadi banyak menganut kata si itu, kata si ina, inu, gitu. Jadinya ya apa ya, susah-susah gampang ya, tapi ya kalau pasien komit, insya Allah lancar pengobatannya Mbak Tika. Gitu ya. Sama juga nih, beberapa netizen juga pingin tanya ini sama dokter. Oke ya, kita balas pertanyaan mereka ya. Baik nih dari @gilang_wicaksono92. Dok, saya sudah 6 tahun dengan diabetes tipe 2 dok. Wah 6 tahun nih dok. HbA1c-nya stabil di angka 7,5 sampai 8. Tapi saya merasa cepat lelah dan emosi tidak stabil. Apakah ini efek dari fluktuasi gula darah atau ada gangguan metabolik lain yang harus diperiksa? Nah, baik. Pertanyaannya ini bagus ya, artinya dia mengkritisi selama 6 tahun ini kok gitu-gitu aja. Harusnya kita juga mengetahui bahwa umur berapa sih si pasien ini ya, karena perlu kita tahu nih beliau masuk usia produktif apa masuk usia di atas 60. Karena targetnya tentu saja berbeda. Kalau dia usia produktif, maka target A1C-nya harus kurang dari 6,5 Mbak Tika. Tapi kalau beliaunya ini usia di atas 60, maka itu udah cukup menurut konsensus. Karena memang ada perbedaan antara usia produktif dan usia lanjut. Kalau memang beliau ini usia produktif, ya memang kita harus introspeksi ya. Kenapa? Udah betul, yang deket-deket aja deh. Pola makannya gimana, olahraganya, compliance obatnya gimana gitu, stresor tingkatnya gimana. Betul. Nah balik lagi ke situ, biasanya jawabannya nggak jauh-jauh dari itu Mbak Tika. Mungkin dia yang tidak menyadari. Nah. Kalau misalkan berarti ini tadi saya ke trigger pertanyaan lagi nih. Memangnya ada batasan atau mungkin perbedaan gitu ya di umur 20-an atau produktif dengan 60 ke atas gitu ya. Angka HbA1c atau A1 tadi itu apakah berbeda? Saya kira tuh mungkin HbA1c itu ya udah segitu aja, itu untuk umur gitu ya, sekian sampai sekian gitu. Jadi ada perbedaan ya? Ya tentunya, karena kalau kita bicara usia itu di atas 60 tahun sudah terjadi namanya aging proses ya Mbak Tika. Jadi organ itu walaupun kita gaya hidupnya oke, tapi yang namanya organ sudah kemunduran ya mesti ada hal yang dikeluhkan. Contohnya kayak kita mulai agak lambat nih untuk mencerna kalimat begitu, kayak daya kognitif, kemudian kecepatan kita mobilitas, lalu termasuk organ pankreas itu Mbak Tika. Maka di atas usia 60 itu memang di posyandu lansia
sudah rutin dilakukan mau beliaunya diabetes mau enggak, itu cek gula darah baik puasa maupun 2 jam. Untuk itu tadi mengetahui kemunduran organ. Kalaupun beliau yang sebelumnya bukan orang diabetisi ya, kita lebih mudah, artinya Uti ini karena kemunduran organ pankreasnya, maka ini loh kita bisa lakukan pola maemnya nih, hindari gula pasir gitu. Kemudian olahraganya Uti selain senam lansia juga ini nih, nah gitu Mbak Tika, kan itu tadi. Tapi untuk target A1C memang usia di atas 60 itu cukup di 7,5 sampai 8, itu udah oke. Itu normal, ya, bukan normal lagi, tapi maksudnya ya udah itu maklum segitu betul. gitu ya, karena memang ada penuaan gitu ya dari bahkan gula darah sewaktu itu acceptable kalau misalnya di atas 200 misalnya di atas 200 contoh usia 75 gula darah sewaktunya 220 gitu. Ya gitu kita nggak apa-apa tuh Mbak Tika. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kok nggak gitu. Ya besok evaluasi lagi berapa, jaga maemnya gitu. Nggak apa-apa itu. Bahkan gula puasa kita targetnya kalau di atas 60 tahun kita nggak se-strict orang produktif yang harus 80 sampai 110. Ya beliaunya 130-an, 120-an tuh nggak apa-apa Mbak Tika. Karena memang sudah usianya gitu, sudah normal. Kita malah lebih takut gula darahnya drop dibandingkan berlebih. Kalau udah gula darah drop pada lansia itu rawan tidak sadar. Baik. Oke dokter, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Dari @Andreas Mulia. Dok, saya diabetes dan akhir-akhir ini timbul luka di kaki yang lama sembuh. Apa indikator bahwa ini sudah termasuk diabetic foot? Dan kapan seseorang harus mempertimbangkan perawatan luka khusus, dok? Atau amputasi sebagai tindakan darurat? Waduh, serem juga ya nih. Banget sih amputasi kan. Jadi kayak tindakan terakhir atau gimana sih dok gitu? Gimana nih dok? Nah, jadi gini. Memang di luar sana itu kalau luka lama sembuh sudah ini diabetes gitu ya. Padahal ya belum tentu juga sih. Memang ada luka yang itu luka biasa tapi bukan pada orang dengan diabetes. Ya sebaiknya di screening gula darahnya. Kalau itu bukan termasuk gula diabetes, maka kita tata laksana tata laksana wound infection ya, luka infeksi pada pasien itu yang non diabetik. Yaitu kita evaluasi juga antibiotiknya udah sesuai belum. Kalau misalnya perlu data kultur ya kita lakukan kultur. Tapi kalau pada diabetik ya udah tata laksananya berbarengan. Ya kontrol gula darah, ya juga wound infection diabetic foot-nya ini. Lalu kalau pertanyaannya tadi apakah sudah termasuk tadi ya cek dulu ya tadi ya. Kalau emang udah gula darahnya naik ya berarti termasuk diabetic foot tadi. Diabetic foot itu juga memang ada tingkatannya Mbak Tika, mulai dari 1 sampai 4. Makin tinggi angkanya maka makin berat. Artinya pembuluh darahnya tuh sudah banyak sumbatannya, kerusakannya juga semakin luas. Kita perlu tidak hanya dokter penyakit dalam, tapi juga dokter infeksi di situ, tapi juga dokter bedah ya. Bedahnya tuh bisa bedah tulang atau bedah pembuluh darah atau bedah vaskular nama di rumah sakitnya untuk bersama-sama mengelola ini. Dipertahankan atau amputasi. Pada dasarnya kalau amputasi itu memang hal yang menyedihkan karena itu juga tidak sesimpel itu dipotong-potong aja. Tapi kita juga mempersiapkan psikis pasien. Biar siap nggak pasca amputasi nanti secara psikologis keluarga dan pasiennya sendiri sudah siap nggak dengan adaptasi itu gitu. Kalau memang ini emergensi mau nggak mau ya Mbak Tika. Tapi kalau ini elektif itu artinya tindakan amputasi yang direncanakan. Nah itu kita harus betul-betul tuh mempersiapkan. Nggak hanya semerta organ tapi secara psikologis juga. Nah itu pun ya pendukung laboratoriumnya banyak. Harus ada USG pembuluh darah, ronsen kayak gitu. Untuk tahu bahwa organnya itu, kakinya itu memang sudah malfungsi, tidak bisa digunakan. Bahkan kalau kita pertahankan justru infeksinya nanti menyebar ke tubuh lain atau sistemik ya bahasanya. Malah itu lebih bahaya, maka putusannya amputasi. Tapi kalau masih localized di jari yang masih bisa dipertahankan, USG pembuluh darahnya artinya yang tersumbat itu lebih sedikit persentasinya ya kita pertahankan itu Mbak Tika. Siap. Lagi dengan psikologis ya harus terima dengan betul. itu ya. Baik, pertanyaan ketiga dok.
Dari @syarif_muda, saya pradiabetes ya dok. Yeah. Tapi dari hasil tes kadar insulin saya tinggi. Dokter bilang saya mengalami resistensi insulin. Jadi bisa tolong dong dijelaskan bagaimana kondisi ini berkembang menjadi diabetes. Baik, jadi memang, nah ini, pradiabetes itu kan namanya pra ya, sebelum diabetes. Artinya kalau periksa itu ya mepet-mepet mau ke definisi gula darahnya itu ke diabetes. Iya, diambang. Betul. Maka ya tadi langkahnya memang cek hormon insulin itu tadi ya. Kalau sudah terjadi resistensi insulin, maka kita sebaiknya memang lifestyle atau gaya hidup kita perketat. Nah, tapi bukan berarti menjadi takut makan. Lebih kepada menjaga bagaimana ini tidak berprogres menjadi diabetes, Mbak Tika. Ya pola makan, balik lagi tadi ke piramida itu. Pola makan lagi, exercise lagi, kemudian prediabetes pun itu sekarang sudah ada konsensusnya di Perkeni ya. Perkeni itu Perhimpunan Endokrinologi dan Diabetes itu ada yang dengan terapi. Nah, jadi memang bisa dengan konvensional, ada juga yang combine dengan herbal medicine tadi kita sudah sempat bahas. Yaitu tadi tata laksananya biar nggak jadi diabetes. Gitu ya, siap. Baik dok nih, terakhir buat kita semuanya ya, pesan-pesan dong dok, biar kita semua ini tetap sehat. Baik. Tapi kalau misalkan juga yang sudah terdiagnosa diabetes, gimana dong harusnya? Pola hidupnya seperti apa gitu? Baik. Silahkan. Pesan kesannya untuk diabetes ini memang suatu yang harus kita lawan ya Mbak Tika, karena angkanya makin di 2010-an ini makin populasinya banyak, generasinya makin muda dan jumlahnya makin banyak. Jadi Mbak Tika, kita itu harusnya bekerjasama pemerintah dan dari fasilitas kesehatan ya, karena sudah ada jargon 5-4-1 itu tadi, maksimal 5 sendok makan minyak, 4 sendok makan gula, dan 1 sendok teh garam. Nah itu harusnya lebih difamiliarkan kepada generasi sekarang. Jadi diabetes itu saran saya hal yang harus kita lawan, kita kendalikan, dan kita rendahkan angkanya. Gitu. Oke, siap. Dr. Sarli, terima kasih Sama-sama, sudah Mbak bergabung Tika. dan juga sharing semua edukasi yang dokter punya kepada kita semua, gitu ya. Terima kasih. Yang kita juga jadi tahu akhirnya adalah memahami betul nih bahwa diabetes itu bisa dikendalikan. Betul ya dok ya? Betul. Dengan pengobatan dan juga sebelumnya dengan pola hidup yang sehat dan segala macam yang tadi dokter sudah sampaikan gitu ya. Terima kasih semuanya yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa juga nonton kita di video selanjutnya. Yakona Solusi Diabetes.